Salam saudara yang kasih Tuhan Yesus, selamat malam dan salam sejahtera. Bagi saudara semua, saya menyapa bagi saudara yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun di desa, sampai di pelosok tanah air, dan saudara semua yang ada di Malaysia, di Sabah, di Sarawak, Kuala Lumpur, Kamboja, Singapura, dan dimanapun saudara berada. Senang sekali kembali menjumpai saudara pada saat ini. Kiranya damai sejahtera dan sukacita daripada Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, puji Tuhan. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Krispianto. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, yang penuh dengan kasih dan karunia, Bapa yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berterima kasih, mengucap syukur oleh karena pertolongan dan penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini, sehingga kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, hari yang Tuhan beri untuk kami melakukan tugas, tanggung jawab, serta seluruh aktivitas kami. Itu semua karena berkat pertolongan Tuhan. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami kembali rindu untuk merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami dan urapi dan jamah hati kami, sehingga kami memahami maksud firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap merenungkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pembacaan firman Tuhan saat malam hari ini terambil dalam 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Puji Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, sangatlah mudah bagi kita untuk mengalami kekecewaan bahwa apa yang ada belumlah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Sebagai orang Kristen, kita terjebak di antara keinginan untuk berusaha dan kesadaran untuk berserah. Dalam hal ini, kunci pertanyaannya adalah apa yang Tuhan mau dalam hidup manusia? Apakah kehendak Tuhan untuk kita? Dari awalnya, Tuhan menghendaki agar manusia bisa tinggal dekat dengannya dan senantiasa memuliakan Dia. Dengan begitu, hidup manusia akan bahagia karena kemuliaan dan kasih Tuhan juga terpancar untuk mereka. Kejatuhan manusia membuat situasi berubah. Kehidupan manusia menjadi berat dan sukar. Tetapi rencana Tuhan tidak berubah, yaitu untuk memberikan apa yang terbaik kepada manusia yang dikasihinya di bumi dan di surga. Sebagai orang percaya, kita percaya bahwa hidup di dunia ini adalah sementara saja. Hidup yang lama kita sudah diperbaharui oleh darah Kristus. Oleh karena itu, pusat perhatian kita adalah untuk hidup baru yang semakin lama semakin baik dalam hal menyerupai Kristus. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, di dalam Galatia 2 ayat yang ke-20 mengatakan, namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Dan di dalam Mazmur 143 ayat yang ke-10 mengatakan, ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Puji Tuhan. Saudara kasih Tuhan Yesus, apa yang selalu ada di dalam pikiran saudara ketika menjalani kehidupan sehari-hari? Apakah hal-hal duniawi yang memenuhi pikiran kita? Ataukah kita mengikuti nasihat Rasul Paulus dalam Kolose 3 ayat yang kedua yang mengatakan, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ingatlah saudara, arah hidup seseorang sangat ditentukan oleh pola pikirnya. Apa yang memenuhi pikiran kita akan menentukan arah hidup kita. Jika pikiran kita selalu dipenuhi hal-hal duniawi, perkataan dan tindakan kita akan terbentuk menjadi duniawi.
Yang kita pikirkan pun semata-mata tentang mengumpulkan harta duniawi, jabatan, dan kekuasaan. Padahal firman Tuhan memperingatkan dengan keras di dalam Roma 12 ayat yang kedua, demikian, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudaraku, jika kita menginginkan Tuhan dan kehendaknya menjadi fokus dalam hidup ini, maka kita harus mengisi pikiran kita dengan firman Tuhan setiap hari. Mengapa kita harus menempatkan Tuhan dan kehendaknya sebagai yang terutama dalam hidup ini? Supaya langkah hidup kita senantiasa dipimpin dan dituntun oleh Tuhan. Sebab, jikalau kita melakukan segala sesuatu menurut kehendak sendiri, tanpa melibatkan Tuhan dan tanpa mengikuti kehendaknya, cepat atau lambat kita pasti akan jatuh dan tersesat. Oleh karena itu saudara, apa saja yang hendak kita kerjakan dan rencanakan, biarlah kita serahkan sepenuhnya kepada Tuhan dan seluruh kehendaknya terlebih dahulu. Di dalam Yakobus 4 ayat yang ke-15 mengatakan, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Sebab tak seorang pun yang tahu apa yang ada di depannya atau apa yang akan terjadi di kemudian hari. Saudaraku, sebagai pengikut Kristus sudah selayaknya kita meneladani Tuhan Yesus yang menempatkan kehendak Bapa sebagai yang terutama. Dikatakan dalam Yohanes 5 ayat ke-30, aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Saudaraku, apakah yang menjadi fokus hidup saudara saat ini? Semata-mata hanya tertuju kepada perkara-perkara dunia, ataukah fokus kepada kehendak Tuhan? Saat ini saya mengajak, mari kita menempatkan kehendak Tuhan sebagai yang utama dalam hidup kita, sehingga kita mengalami rancangan Tuhan yang sempurna, yang terbaik terjadi atas kita. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Tuhan, ajar kami untuk setia melakukan segala kehendak-Mu, menjadikan kehendak Tuhan yang terutama dalam hidup kami, sebab kehendak Tuhan yang terbaik bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, dan saat ini kami rindu berdoa bagi saudara kami yang mendengar program ini dimanapun berada, di luar negeri, dalam negeri, saudara kami di perantauan, Tuhan yang memberkati mereka, Tuhan yang memulihkan hidup mereka. Tuhan, teguhkan hati mereka untuk senantiasa kuat di dalam Tuhan. Tuhan, menjamah, menyembuhkan setiap saudara kami yang terbaring sakit di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, memberkati saudara kami yang dalam rumah tangga, keluarga, pekerjaan, bisnis, pendidikan, dan apapun yang mereka kerjakan. Mohon penyertaan Tuhan dan penjagaan Tuhan malam hari ini. Pimpin kami dan tuntun kami supaya kami dapat berjalan dalam terang firman Tuhan. Berdoa bagi saudara kami yang terikat oleh kuasa dosa dan kutuk dosa, dibebaskan dan dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, berikan penghiburan bagi setiap kami yang menderita, berikan kekuatan bagi setiap kami yang lemah dan putus asa. Berdoa bagi daerah kami, kota kami, desa kami, dan negeri kami Indonesia. Tuhan memberkati, Tuhan yang memulihkan. Terima kasih Tuhan, doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan saya percaya saudara semua diberkati. Mari tetaplah bersukacita dalam Tuhan, mengandalkan Tuhan senantiasa. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Saya ucapkan selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.